Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 13 Juni berjudul Teolog yang Tidak Mengenal Allah. Kehidupan orang yang benar-benar berinteraksi dengan Allah barulah dapat dikatakan berketuhanan atau bertuhan. Orang-orang yang bertuhan pasti selalu mengalami perubahan, yaitu hidupnya semakin memiliki karakter seperti Tuhan atau Allah yang disembahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang menyatakan kualitas agama yang diamalkan atau teologi yang dipikirannya. Oleh sebab itu sebenarnya orang tidak mudah dapat berbangga diri atas doktrin atau ajaran yang dimiliki atau dikuasainya dan menyatakan bahwa dirinya paling benar. Tidak sedikit para akademisi dari seminari atau sekolah tinggi teologi yang menutup mata atau memang tidak tahu mengenai hal ini. Dengan studi di seminari atau sekolah tinggi teologi, mereka merasa memiliki dan benar-benar hidup dalam persekutuan dengan Allah. Mereka berpikir semakin memiliki pengetahuan tentang Allah berarti sama dengan benar-benar telah menjumpai Dia. Sebenarnya mereka hanya memiliki pengetahuan tentang Allah, saudaraku. Mereka belum mengenal Allah secara benar, saudaraku. Dari perbuatan seseorang, nampak itu bukti kebenaran ajaran yang dimiliki. Dari pernyataannya, baik secara lisan maupun tertulis, nampak jelas kualitas kearifan, moral, dan etika hidupnya. Arogansi orang-orang seperti ini telah menutup kesadarannya mengenai keadaan mereka yang sebenarnya. Saudaraku sekalian, tidak heran kalau mereka dengan rajin dan teliti memperhatikan dan menilai doktrin dan ajaran orang lain. Bagi mereka menjadi kebanggaan kalau dapat menemukan kesalahan orang, mengkritisi, mengecam, dan menghakimi dengan tuduhan. Menjadi kebanggaan yang lebih besar kalau tindakan mereka itu dapat dilihat atau didengar oleh banyak orang. Dengan cara itu mereka merasa membela Tuhan dan kebenarannya, padahal mereka hanya membela doktrin dan ajarannya sendiri, serta mengangkat diri untuk mendapat pengakuan dari orang lain bahwa dirinya hebat. Inilah langkah aktualisasi diri yang memang merupakan irama jiwa manusia pada umumnya. Anak Allah yang benar tidak berkelakuan seperti itu. Anak Allah yang benar tidak berkelakuan atau tidak bermartabat seperti itu. Perhatikan ini, saudara, jangan saudara sampai tidak tahu diri ya. Anak Allah yang benar tidak berkelakuan atau tidak bermartabat seperti itu. Saudaraku sekalian, sebagai orang percaya khususnya para teolog, kita harus mawas diri, artinya selalu introspeksi apakah hidup kita dalam perkenanan Allah atau tidak ya. Untuk itu kita harus jujur terhadap kecenderungan gejala-gejala jiwa di dalam diri kita. Untuk itu kita harus jujur terhadap kecenderungan adanya gejala-gejala jiwa dalam diri kita. Kita harus selalu ingat sebagai manusia yang memiliki kodrat dosa, ada kecenderungan melakukan segala sesuatu bertentangan dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi sebagai manusia yang memiliki kodrat dosa, ada kecenderungan melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan pikiran dan perasaan Allah. Tindakan yang kelihatannya tidak melanggar norma umum ternyata bisa merupakan tindakan yang melukai hati Allah. Jika seorang sungguh-sungguh menjumpai Allah dalam doa pribadi dan memperkarakan keadaan diri serta pengajarannya, Allah pasti memberikan tuntunan. Allah yang hidup pasti berbicara kepada mereka yang sungguh-sungguh memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup, saudaraku. Ya. Bukan sekedar objek yang dinalar dari ruang kuliah, seminar, dan perpustakaan ya saudara. Jadi kalau orang sungguh-sungguh menjumpai Allah pasti memiliki pengalaman. Jadi bukan hanya karena mau memiliki pengetahuan tentang teologi dan belajar mengenai dia dari berbagai media. Banyak teolog tidak menyadari bahwa kodrat dosa masih ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga sebenarnya ya mereka masih terbelenggu oleh kodrat dosa, yaitu kesenangan-kesenangan jiwa dan dagingnya ya. Terbelenggu oleh kodrat dosa, yaitu kesenangan-kesenangan jiwa dan dagingnya yang belum dimatikan. Artinya mereka belum hidup menurut roh.
Tentu saja hasrat-hasrat yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah masih melekat di dalam dirinya. Itulah sebabnya di antara mereka masih mengingini hidup wajar seperti manusia lain. Hanya bedanya mereka berprofesi sebagai teolog atau pendeta. Kalau warna hidupnya tidak beda. Karenanya mereka juga mengendaki berbagai fasilitas seperti yang orang lain miliki. Mereka masih memiliki ambisi untuk menjadi terhormat, ya. Jadi tidak heran kalau mereka masuk dalam kancah perebutan kekuasaan di pengurusan sinode, ya, dan di seminari atau di sekolah tinggi teologi. Di antara mereka masih menyukai berbagai hiburan dunia. Tidak sedikit pula mereka yang melakukan pelanggaran moral. Para teolog ini pada umumnya memperoleh nafkah hidup dari aktivitas mereka di gereja sebagai pembicara, memberikan seminar-seminar atau pengajar di seminari atau sekolah tinggi teologi. Di antara mereka ada yang menjadi pimpinan jemaat, pimpinan yayasan, dan duduk dalam pengurusan sinode suatu denominasi gereja. Kalau kualitas kerohanian mereka hanya didasarkan pada pengetahuan teologi yang mereka peroleh dari seminari atau sekolah tinggi teologi, mereka juga dipercaya sebagai perwakilan Allah di bumi, sementara mereka masih berkodrat dosa. Wah, betapa hebat kerusakan yang terjadi dalam gereja Tuhan. Nah, berhubung dunia sudah menjadi begitu rusak, sementara jemaat tidak memiliki kepekaan sama sekali, banyak orang yang disesatkan. Jemaat juga tidak ikut mengalami perjumpaan dengan Allah, saudara. Jadi pekerjaan pelayanan di tingkat sinode, gereja, lokal hanya aktivitas keagamaan yang sama dengan agama di dunia. Dan inilah kemerosotan gereja yang sudah berlangsung berabad-abad. Dan banyak tidak disadari. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada kekristenan yang sejati. Melalui suara kebenaran ini, mari kita kembali kepada Injil yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.